langsung aja menuju ke kantornya si Adit. Kantor Adit ini merupakan kantor sebuah toko roti. Apa yang harus aku lakukan untuk bisa membuatmu percaya? Tanya dulu aja kali ya. Mbak, Aditnya ada? Lo lagi. Pegawainya menyambut kita dengan cara yang tidak baik. Kayak penuh kekesalan amarah gitu di mukanya. Loh, saya kan tanya baik-baik. Aditnya mana? Tanya jawaban saya. Kita ini semua lagi kerja, nggak usah ganggu dong. Kok sewot sih mbaknya? Saya biasa aja. Mbak ini ada apa ya? Biasa aja dong, asal-asal nulis. Si kasirnya udah bilang juga, udah marah-marah juga sama Tini. Dia bilang katanya Tini ini sering banget datang ke kantor situ, ke toko roti situ. Malah yang ada dia datang itu bukan bermaksud baik-baik, justru yang ada bikin ricuh kantor itu. Sampai akhirnya terlibat marah-marah antara Tini sama Adit di kantor itu. Makanya si kasir ini gedek banget, emosi banget. Oke mbak, saya serius ya kali ini ya mbak ya. Saya beneran serius. Aditnya di mana? Aditnya di mana? Saya pacarnya Adit. Kita bener-bener nggak tahu Mbak di mana Adit. Bohong kali, nggak mau ngumpetin. Mbak kali yang ngumpetin pacar saya. Mana sih? Aditnya mana sih? Bener ya, nggak ada untungnya saya ngumpetin pacar Mbak. Gue berusaha nenangin juga karena gue kesel bener-bener empat gitu loh ngeliat si Tini. Apa-apa emosi, dikit-dikit emosi, nggak boleh gitu dong. Karena orang yang kita tanyain ini kan nggak bersalah. Kenapa lo harus marahnya sama orang yang memberikan kita informasi? Adit tuh biasa di dalam, dia nggak pernah keluar, dia ngurus pembukuan. Udah kelamaan. Ngapain ya? Saya saja gitu loh. Ini kantor siapa? Gitu. Ini toko siapa? Bukan toko Mbak. Nggak ada hak Mbak untuk masuk-masuk ke toko Mbak, kita. sekarang saya nanya, Aditnya di mana? Mbaknya nggak ngasih tahu. Ya kita bener-bener nggak tahu Mbak. Kalau kita tahu kita bakal kasih tahu. Karyawan yang di situ ternyata pelit banget, nggak mau ngasih informasi si Adit. Gue rasa nih karyawan-karyawan ini malah disogok sama Adit atau malah bahkan sekongkol sama Adit. Pelit banget, kasih nggak kesempatan buat Ada gini daripada ribut. Jangan sih, dia pasti ngumpetin. Gue juga ikut emosi, gue ikut marah. Ayo dong mbak, gimana sih kalau emang ternyata Aditnya ada, ya udah kasih ketemu lah sama Tini. Jangan sampai marah-marah kayak gini. Kalau nggak percaya udah aja telepon Aditnya. Ditelepon lah sama si Tini. Halo, halo Dit, kamu di mana? Hah? Aku di toko roti kamu nih. Halo, kok nggak ada sinyalnya? Halo, kok putus-putus? Si Tini berusaha nelpon si Adit dijawab. Terus si Aditnya matiin telepon, dijawab, dimatiin teleponnya. Si Tini tetap berpikir Adit itu baik. Dia bilang mungkin aja Adit nggak dapet sinyal. Aku lihat kayaknya mbak semua ngeliat si Tini ini kok mukanya kesel banget gitu. Ada apa ya? Ada karyawan di situ ngobrol sama si Fiona. Kayaknya nggak enak banget, dia berasa ngejelek-jelekin Tini. Tini ngedenger, langsung disamperin, langsung dilabrak itu karyawannya. Selalu bikin keributan. Mbak, jangan ngeledekin gue di depan mereka dong. Jangan ngata-ngatain gue. Ya siapa yang ngeledekin lu dan ngata-ngatain lu? Rajin banget sih Mbak. Jangan sampai jelekin gue di depan mereka, tau gak lo? Nggak ada untungnya Mbak. Jelek-jelekin lu. Tapi Mbak, kenal nggak sama Siska? Siska pernah nggak datang ke sini? Kita nggak tahu, nggak kenal malah. Akhirnya kita semuanya anak juga, nggak dapat informasi, buang-buang waktu di situ yang ada malah bikin emosi. Kita ya udahlah pulang aja. Kita mau coba ke kosannya Adit, nggak lama dari kita mau pulang, mau keluar dari pintu tersebut, ada salah satu karyawan nyeletuk. Ngakunya ceweknya, tapi Adit cuti aja nggak tahu. Apa Mbak? Apa? Enggak. Tadi Mbak bilang Aditnya cuti. Iya, Adit cuti emang. Aditnya katanya cuti. Lu kenapa baru bilang sekarang? masa Lu lu kan nggak dari tahu? tadi kan? Ya, Lu masa lu cewek nggak nyembunyiin itu dari tahu gue sih? kan? Lu kenapa nyembunyiin itu dari gue? Oh, ternyata dibilang katanya Adit ini memang lagi cuti di kantornya selama 3 hari. Agak gedek juga sih. Lu sebagai ceweknya kok Tini nggak tahu sih Adit ini lagi cuti? Dia jadi sewot sama gue Dia nanya hanya yang menjawab baik. apa yang lo tanyain. Nah, buktinya kenapa dia baru bilang sekarang kalau dia cuti? Adit cuti. Ya, Lu ngelabrak nyerocos mulu bikin taruh kita dong, namanya juga orang lagi emosi. Bukan masalahnya loh. Adanya tuh yang baik, Pak. Saya udah baik-baik ya mbak-mbaknya aja tuh yang sewot duluan. Kalau gitu daripada itu si Tini dan karyawan itu cekcok mulu, ribut mulu, kita bawa Tini keluar, kita bawa Tini ke mobil, kita tanya Tini, di situ di mobil kita tanya. Ya udah, kalau misalnya emang ternyata si Adit nggak ada di tempat kerjanya, terus kita mau cari kemana coba? Udah lah, langsung ke kosannya Adit aja lah. Gue tahu kok kosannya. Udah langsung aja. Kita putuskan untuk langsung ke kosannya Adit. Hari udah mulai malam juga, kita tetap mau masuk ke kosannya Adit. Di situ ada penjaga kosannya.
Mbak, Aditnya di mana? Ada nggak Aditnya? Aditnya pergi. Di mana? Pergi sama pacarnya. Maaf mbak, pergi kemana mbak? Saya nggak tahu. Katanya sih ke pulau-pulau gitu. Ngapain coba Adit ke pulau? Bilangnya foto-foto gitu. Aku juga kurang paham. Foto-foto apaan? Priwet. Dia lagi prewed, foto-foto prewed, alias foto-foto mau nikah. Lah kata si Tini, Siska ini katanya lagi ke Singapura. Ini yang bener yang mana? Mbak, aku tuh pacarnya Adit. Mbak tahu kan kalau aku pacarnya Adit? Wah, bukannya pacar Mbak Siska. Aku sih nggak tahu. Aku pacarnya. Adit pacaran sama mbak Siska? Iya. Oh emang bener kayaknya si Adit ini emang udah selingkuh nih sama si Siska ini. Siska udah jelas-jelas jelek banget, dia udah nusuk dari belakang. Loh ini sebenarnya apa sih maksudnya? Kenapa orang-orang bilang kalau pacar si Adit itu Siska gitu? Kita bingung. Yaudah gimana kalau kita lanjutin penyelidikan besok aja? Aduh jangan dong, sekarang dong please. Kita mau cari kemana lagi kan? Ini udah malam Bisa kayak kemana gitu? Ya apa mungkin ke temen-temennya lo yang lain deh, gimana? Iya biar besok. Biar sekarang dia istirahat, tenangin pikiran dia. Kita juga nggak tahu kan apa kata mbaknya itu bener apa enggak. Kita memutuskan untuk menghentikan penyelidikan di hari pertama. Oke, ini sekarang kita mau melakukan penyelidikan di hari kedua. Tapi kita mau cari Adit kemana? Mau nyelidikin lagi gimana gitu? Kemana kita harus pergi? Lo yakin nih kita mau ngelanjutin penyelidikan kita? Karena kan emang semalam kata penjaga kosannya dia mau itu tuh, mau married sama si Siska. Mungkin, gue gak percaya, gue masih gak percaya. Gila, mereka mau nikah, gila aja. Ada cinta mati sama gue. Ya udah, tapi sekarang kita mau carinya kemana? Lo punya ide nggak? Kasih dong ide ke kita. Kita kan nggak punya informasi apapun. Yang punya informasi tuh lo. Gue inget. Gue punya temen. Ini juga temennya si Adit juga, namanya Ruby. Oke, si Robi ini kerja di mana? Dia main musik gitu deh. Ini ngasih tahu kalau dia ini punya temen yang namanya Robi. Yang mana Robi ini ternyata temen dekatnya si Adit. Haha, udah pas banget nih temen dekatnya si Adit. Berarti gampang banget nih buat cari informasi. Wih, asik nih. Halo? Ya Robi. mudah-mudahan aja nggak hujan. Tini nih. Dia coba telepon Robi. Robi bilang dia lagi sibuk, nggak bisa ditemuin. Tapi si Tini mohon-mohon. Akhirnya bisa ketemu. Ketemunya agak sore. Penyelidikan di hari kedua ini ternyata lumayan seru juga pemirsa. Karena kita langsung menuju studio musiknya Robi. Hey Rob, thanks ya udah mau ketemu. Thank you ya udah ulangin waktu lo. Iya. Lu kesini ngapain sih bawa mereka? Duh, kan emang susah gue nemuin lo, makanya gue kesini bawa mereka. Lu tahu kan kalau gue tuh lagi sibuk kerja atau enggak? Sorry, gue cuma pengen tahu kebenarannya Adit sama Siska tuh gimana. Lu udah tahu kan jawabannya? Jawaban apa? Udah deh, itu urusan sama Adit deh. Tapi gue di sini minta tolong sama lo, Rob. Please, jelasin ke mereka. Udah deh, mendingan lu jangan ganggu gue deh. Lu pergi dari sini deh. Kalau jadi malah ngusir gue di sini datang jauh-jauh buat ketemu sama lo tolong jelasin ke mereka. Gue itu diduain. Gue diduain sama Adit, Rob. Please lah, tolongin gue. Jelasin ke mereka. Siska yang salah. Ini sekarang gini aja ya. Lu kan udah dewasa. Itu urusan lu sama Adit. Nih lu selesain aja berdua deh. Kok lu jadi belain Siska gitu sih? Gue nggak terima ya. Gua nggak belain Siska. Itu urusan lu sama Adit.